Imam Taus bin Kaisan Al-Yamani sebagaimana yang diriwayatkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau ini terkenal orang yang sangat tegas, sangat zuhud terhadap dunia. Diceritakan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dulu ada khalifah namanya Sulaiman ibni Abdul Malik, Daulah Umayyah. Sulaiman ibni Abdul Malik ketika datang ke Makkah, beliau meminta orang-orang Makkah mendatangkan sahabat untuk berikan nasihat kepadanya. Ternyata mereka katakan para sahabat sudah wafat seluruhnya. Kemudian Sulaiman ibn Abdul Malik mengatakan, kalau begitu datangkan muridnya sahabat, tabi'in. Kita kenal dengan istilah tabi'in. Tabi'in itu mereka yang belajar kepada sahabat. Tabi'ut tabi'in, mereka yang belajar kepada tabi'in. Maka dibawalah Taus bin Kaisan Al-Yamani. Taus bin Kaisan Al-Yamani orang yang tidak pandang bulu, siapapun dia akan berikan nasihat. Apalagi dia tahu ini salah. Maka datang menemui Sulaiman ibn Abdul Malik. Nah, Sulaiman ibn Abdul Malik, Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, dalam kitab Tarikhul Khulafa mengatakan, ini rajanya ada baiknya, ada juga salahnya. Datanglah Taus. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik meminta nasihat. Wahai Al-Imam Taus, tolong berikan nasihat padaku. Maka Imam Taus mengatakan, engkau tahu tidak, ada satu batu besar yang berada di dasar jurang neraka di hari akhirat nanti. Ada Sahra itu batu besar, dia berada di dasar jurang neraka Jahannam. Dan engkau tahu tidak, dalamnya jurang neraka Jahannam, kalau kita lempar batu dari atas, itu jatuh sampai ke dasar itu 70 tahun. Berarti begitu dalamnya itu jurang. Di bawahnya ada batu besar, batu Sahra. Kemudian Taus mengatakan, engkau tahu tidak batu itu Allah siapkan untuk siapa? Maka Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan, saya tidak tahu. Celaka orang yang mendapatkan azab tersebut, sanksi tersebut. Kata Imam Taus, batu itu Allah siapkan bagi orang yang ketika hidup di dunia diberikan jabatan padanya, kemudian dia berlaku zalim kepada rakyatnya. Itu Allah siapkan tempat tersebut. Kemudian dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juga dikisahkan, Taus bin Kaisan Al-Yamani pernah meriwayatkan satu riwayat, yaitu perjumpaan Nabi Isa dengan iblis. Itu beliau riwayatkan. Jadi pernah satu hari Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan iblis. Ketika Nabi Isa bertemu dengan iblis, iblis mengatakan kepada Nabi Isa, ya Ruh Allah, qad alimta, wahai Nabi Isa, engkau kan yakin segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak dan ketetapannya Allah. Kata Nabi Isa, benar. Segala sesuatu yang terjadi seluruhnya adalah keputusannya Allah, ketetapannya Allah, takdirnya Allah. Kemudian iblis mengatakan, kalau memang benar demikian, di depan kita ada gunung yang tinggi, ada bukit yang tinggi. Silakan engkau naik ke atas bukit, kemudian loncat. Kalau memang Allah tidak takdirkan engkau mati, engkau tidak akan mati. Kata iblis kepada Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa cerdas. Nabi Isa menjawab, innal abda la yakhtabir rabbahu walakin rabba yakhtabir abdahu. Hamba itu tidak pantas menguji Tuhan, menguji Allah. Yang pantas menguji itu Allah yang menciptakan kita. Pantas menguji hambanya, bukan kita yang menguji kepada Allah. Maka iblis pun pergi meninggalkan Nabi Isa. Ya, ini namanya kebodohan. Takdir memang sudah diatur oleh Allah, qada sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau bunuh diri, itu jangan salahkan Allah. Allah berikan akal untuk kita memilih sekian persen mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang buruk.
Makanya Allah ciptakan akal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah berikan ilham, ini jalan baik, ini jalan buruk, kita pilih. Itu. Nah, ini masalahnya panjang kalau dibahas di ilmu akidah. Ya, panjang. Tapi kurang lebih substansinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, diriwayatkan di dalam kitab, ya, dalam kitabnya Ibn Katsir Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau ini saking zuhud terhadap dunia dan saking tegas. Dulu di Yaman itu ada gubernur namanya Muhammad bin Yusuf Ats-Tsaqafi, masih kerabat dengan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang terkenal kejam. Jadi banyak, ya, aturan-aturan yang dibuat ini bertentangan dengan syariat Islam dan juga banyak melakukan kezoliman. Akhirnya Taus ini tidak tinggal diam, ya, selalu mengkritik gubernur tersebut. Muhammad bin Yusuf waktu itu memerintahkan ajudannya, sogok saja. Nanti kita bikin salah, dia diam. Siapa sih yang tidak suka uang? Kata itu Muhammad bin Yusuf. Akhirnya dikumpulkan uang 700 dinar. 700 dinar itu kalau dikalkulasi, dikonversi di mata uang rupiah, kurang lebih kira-kira 266 miliar. Datang mau menyogok Taus bin Kaisan al-Yamani. Maka datanglah ini ajudan membawa uang dinar. Dikatakan kepada Imam Taus, ini terima ini uang. Ini dari gubernur Muhammad bin Yusuf. Kata Taus, dibuka itu. Kalau kita zaman sekarang koper. Ya gitu. Jadi kadang-kadang orang kalau ya disogok 1 juta, jangan, dosa. 2 juta, dosa. Naik lagi 100 juta, tunggu istikharah dulu. Naik lagi 1 miliar, nah sudah diterima. Berarti imannya fil amplop. Imannya tergantung amplop. Beda kaum solihin. Nah, kita harus ikut seperti itu. Kita harus ikut seperti itu. Itu. Disogok 266 miliar. Wah, ini kalau zaman sekarang dibuka itu udah gak pakai istikharah, dia terima. Ada juga yang otaknya ditipu oleh iblis, dia ambil saja, nanti kan belakangan tobat. Kita ambil dulu tobat, ya kita bersihkan dengan sedekah, zakat. Nah, ini namanya talbisu iblis, ya, ditipu oleh iblis. Apa yang dilakukan oleh Imam Taus bin Kaisan al-Yamani? Beliau menolak. Beliau tidak terima. Enggak, ini hadiah. Mau hadiah, mau hibah, saya tidak terima. Karena ini ajudan takut. Ini Muhammad bin Yusuf ini terkenal kejam. Dia takut pulang tangan kosong, perintah tidak dilaksanakan dengan baik. Akhirnya ketika dia keluar, dia lempar itu uang di ventilasi. Bahasa Arabnya kuah. Ventilasi tanpa sepengetahuan Taus. Maka ajudan ini kembali menemui sang gubernur mengatakan, dia sudah terima. Nah, itu saya sudah bilang, semua orang suka ini uang. Dia terima, iya terima. Padahal Imam Taus tidak terima. Maka mereka mulai membuat hal-hal yang diikuti dengan hawa nafsu mereka. Ternyata Imam Taus datang kritik. Perbuatan salah dikritik. Kata gubernur, sudah dikasih uang 260 miliar. Masih juga dia marah-marah, masih juga dia kritik. Akhirnya bilang kepada ajudan yang lain, termasuk ajudan yang pertama yang membawa uang, bilang, ambil uangnya kita. Yang 266 miliar itu diambil kembali. Kenapa? Ini sudah dikasih, masih kritik-kritik juga. Kita buat salah, masih dilawan juga. Kalau gitu uangnya minta kembali lagi. Maka mereka berangkat ke rumah Imam Taus bin Kaisan al-Yamani. Ketika datang, mereka katakan, ini gubernur minta uang dikembalikan. Kata Imam Taus, uang apa? Saya sudah tolak uang itu. Dia bilang, engkau terima kemarin 700 dinar. Maka Imam Taus mengatakan, saya tidak terima sama sekali. Imam Taus melihat yang pernah membawa uang tersebut. Nah, ini yang membawa, coba tanya ke dia. Benar engkau kasih ke saya? Dia mengatakan tidak. Kau taruh di mana? Dia bilang, saya lempar di ventilasi rumah. Kata Imam Taus, coba kalian periksa silakan.
Diperiksa, itu laba-laba sudah menutup dengan jaringnya. Diperiksa masih ada uangnya, masih utuh. Itu. Nah, sebagian ulama sejarah mengatakan itu istri dan anaknya sempat lihat itu uang, tapi mereka tidak ambil karena mereka merasa itu bukan haknya. Karena dalam hukum Islam kalau barang temuan itu bukan langsung bilang alhamdulillah. Ini zaman sekarang jalan dapat uang 100.000, alhamdulillah dapat rezeki. Gak bisa. Itu miliknya orang. Yang makanya di Hadramaut, di kota Tarim, kalau di suknya, di pasarnya itu, kalau kita ke pasar, kita banyak lihat di jalanan ada uang berceceran. Uang banyak. Uangnya ada yang 100.000, pakai dinar ya. Bukan apa namanya? Mata uang real. Itu banyak berceceran di jalanan. Kenapa? Karena mereka takut kalau mengambil ada tanggung jawab. Harus cari yang punya siapa. Gitu. Sampai 1 tahun baru bisa pakai. Itu pun kalau dia pakai, yang punya datang minta, kita kembalikan lagi. Makanya mereka tidak ada yang mengambil. Ya, tapi kalau di Indonesia habis. Itu 100.000, 200.000. Yang lucunya bilang alhamdulillah dapat rezeki dari Allah. Gak bisa, itu dosa. Itu namanya liqat, barangnya orang. Ya, barangnya orang, gak bisa diambil. Nah, ini yang terjadi. Keluarganya Taus, mereka tidak menyentuh itu uang karena mereka tahu itu bukan haknya. Bukan haknya mereka. Ini bentuk zuhudnya beliau.